بجاه النبي والآل ثم صحابته قرآننا من معجزات المصطفى محمد أجلها نفعا على أمته مسندا طوبى لمن يفعله دنيا وأخرى أبدا وكيف لا إذا يموت اسمه لا يفسد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada teman-teman semua, saudara-saudara semua sebangsa setanah air, juga semanusia. Ini pagi saya bersimpuh dengan hati tawajuh atau ngelemprak pinara di Pondok Pesantren Raudhatul Quran Azam Hari di desa Suruh gitu ya. Dan ini tentu pondok pesantren ini bagian dari 30.000 pesantren di Indonesia, dan di asrama itu ada 18 juta santri. Dan di antara santri yang sudah mutakhorijin itu yang hafid dan hafidhoh menurut Kiai Haji Hasyim Muzadi yang riset di negeri kita ini ada 2 juta orang hafidhoh. Itu belum yang murotal, itu belum yang ya kori-kori itu. Dan di negeri ini melimpah hafid dan hafidhoh. Tentu Indonesia akan memperoleh keberkahan ya, karena nafas Rasulullah SAW menggema setiap waktu di negeri ini. Bagi yang qori dan qori'ah atau santri yang tadarus atau menghafalkan Quran, tentu harus memahami bahwa Quran itu walau tulisan tetapi ketika dibunyikan itu menjadi nafas, dan itu nafas Rasulullah SAW. Jadi kalau orang itu sampai hafidhoh, berarti dia mengemban dalam dirinya nafas suci Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu saya bersyukur pagi hari ini bisa ngopi bareng bersama Pak Zen, Kang Burhan, dan Pak Yai Maftuhan dan Bu Nyai Tafrihah. Nah, tentu bersama santri-santri ini, dan santri ini yang telah melantunkan kidung indah tadi bagian dari muqaddimah dialog pagi hari ini. Tentu ini Pak Yai Tuhan ya, ini jenengan langsung saja ini cerita ya asal-asale apa asale di bojo Nyai, apa asale bisa jejer pesantren, dan betapa kampung ini akan melahirkan hujan cahaya. Sebabnya ada Quran dibaca santri di sini itu kan orang-orang ya Pak Zen, orang-orang Goro, orang-orang Ngelonjo itu kan menjadikan sebab doanya mustajab. Nah di situ tentu hujan cahaya yang saya maksud akan membasahi hati masyarakat sebagaimana hujan air membasahi bumi, tumbuh taman yang hijau indah. Demikianlah hujan cahaya karena fadilah Quran jatuh di hati masyarakat sekitarnya, dan hati masyarakat nanti tumbuh sifat-sifat terpuji yang menjadi taman kebahagiaan di hati. Nah monggo nih Maftuhan cerita-cerita mula bukane Pondok Raudhatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kawula aturaken matur nuwun sanget dumateng Bapak Yai Budi kaitannya kalian pesantren menika, pesantren junior itu nggih berawal saking wasiat dari orang tua. Rasa dibantah ini nggak wasiat. Sejak orang tua sakit, sebelum meninggal orang tua itu, terutama maksudnya saya itu ibu itu ngendikan
iki sok gawening pondok pesantren karo majelis taklim. Ngendikane namung mekaten lajeng nggih kawula tindak lampahi kalian garwa kula lajeng kawula musyawarah keluarga lajeng musyawarah kalian para tokoh masyarakat mulai Pak RT, Pak RW, Pak Kadis dan seterusnya. Terus pundi kaitannya kalian wasiat yang sepuh akhirnya nggih keluarga masyarakat nggih mendukung terus berjalannya waktu niki sing langkung detail niki karo kula sing nerusaken cerita. Ya nggih mangke kula siap punyai. Jadi kan dulu mondoknya di mana Kang? Oh nggih. Kawula sejak awal niku mondok pindah-pindah. Ingkang terakhir niku wonten pondok pesantren Raudhatul Muhsinin Al Maqbul Bulu Lawang Malang Jawa Timur. Kebetulan pondok saya yang terakhir itu memang menurut saya itu yang saya srek. Soalnya saya dulu pernah angen-angen nopo ket mbiyen aku kok ora ning kene kan cilik wae kan. Mbon nyatu teng ati kula dados nggih. Dugi sakniki nggih kula tiap Jumat Pon niku kula ngaos Kesana. nggih, ngaos kitab Safinah kitab Fathul Mu'in wonten mriku. Tiap malam Jumat Pon niku selatan sepindah. Dari situ sekedik kawula rasaken barokahipun ngaos. Nyedak dhateng guru niku panci barokahipun kraos, saestu kraos dhateng kawula pribadi, dhateng keluarga, dhateng lare-lare. Nggih alhamdulillah barokahipun guru, nggih guru kawula, nggih guru garwa kawula niku majelis menika utawi nggih pondok menika dados kula yakin dados berkah. Sedaya diawali kanthi sekedhik-sekedhik, kanthi rekoso, kanthi jerih payah ingkang boten sekedhik. Iku namung Jawa jare gedhe rekosane iki gedhe derajate. Ngoten nggih. Salajengipun kawula nggih matur nuwun sanget dumateng warga tokoh masyarakat. Saya yakin kegiatan utawi pesantren wonten mriki khususnya niku nek tanpa melibatkan masyarakat enggak kurang, menurut saya kurang saya. Memang pesantren ya masyarakat itu otomatis. Dados nggih kawula nggih matur nuwun dhateng masyarakat khususnya sing nderek mbantu kegiatane lare-lare dan ugi dumateng keluarga. Dados nggih matur nuwun sanget. Dados kalian pesantren menika mugi-mugi mawon kula nggadahi harapan benjangi saged tambah manfaat. Amin. Kemboko dhateng kawula pribadi, keluarga lan dumateng masyarakat ing tembene mangke lare-lare ingkang saksampunipun bibinang wonten mriki saged manfaat wonten masyarakatipun piyambak-piyambak. Iku ingkang kula harapkan seberapa ilmu ingkang dipun timba ingkang dipun aji wonten mriki mugi-mugi saged manfaat wonten masyarakat masing-masing. Sing jelas wonten mriki nggih kawula niki jane sanes kiai. Saestu kawula kalih bojo kula namung ngawula. Sing kiai niku nggih kiai ini bojo kula kalih kiai ini kawula niku kiai. Nek kula namung nderek ewang-ewang.
Kula niki kalih bojo kula tasih wong bodho, wong wis cah bayi wingi sore niki. Ya bojomu ya ngono kok dipanggil bunyai. Aja Mbak mawon. Ngoten leres niku. Malah kula remen nek diceluk kiai niku nek kaya kula tasih aduh. Ya mula-mula ya tak panggil Kang. Nggih. Niku malah remen kula sanget. Dados nggih intine mugi-mugi kula nyuwun pandonga dhateng sedaya para sederek-sederek. Mugi-mugi anggenipun kawula ngrembaka lare-lare niku bimbing lare-lare saged istiqomah, saged ikhlas, mboten gadhahi pamrih napa-napa. Soale nggih menungso niku nggih kadang-kadang nggih timbul pamrih, timbul tomak dan sebagainya. Mugi-mugi kula saged minimalis mboten saged dipun tebihaken kalih hal-hal ngoten niku. Kersane sesuai kalipun kalih dawuhipun guru memang nggih harusnya mekaten. Dados mungkin garwa kula nambahi. Nah sebelum sama Mbak Tafrikah ini adik-adik tak keisyairan ya. Sesuai kali keterangannya Kang Masrukan Maftuhan itu selawatannya anu deh, sholatullah gitu ya. Nah itu syairnya begini, gampang hafalannya. Tombo hati pernah saya sampaikan di Pak Zen tuh. Tombo hati nyaket kiai nyaket purun ngaji ya, purun ngaji dilampai terus diulang tombo hati nyaket kiai ya niki nyaket kiai niki Kang Maftuhan ya nyaket kiai turun ngaji terus dilampai gampang gak? Ya tak garingi yo tombo hati nyaket kiai purun ngaji dilampai tombo hati nyaket kiai purun ngaji dilampai. Sholawatnya piye? Sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Iku ana lagune insaflah wahai manusia terus piye Pak Zen? Jika dirimu bernoda dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Nah niku kiai dalam hal ini menurut orang Jepang ya, bukan kita malah bilang Pak Zen, Pak Naburan jujune ya Indonesia iki kok ana kiai-kiai. Lah kok ngono diteliti deh, seumpama ora ana kiai-kiai sing gawe wadah, mbuh diniyah, mbuh pondok, mbuh majelis taklim, mbuh ya semacam kegiatan masyarakat yang positif niku Indonesia disebut wis rusak wingi niki.
Jepang malah yang meneliti, yang menyaksikan itu berdasar riset. Maka di situ kiai memiliki peranan besar ternyata untuk bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang kedua, Dr. Nurholis Majid ini meneliti bahwa pendidikan asli ya di Indonesia itu pesantren. Ya, karena itu kurikulum pesantren sejak dulu aja tidak berubah-ubah dan melahirkan. Nah ini, satu misal ini santrinya berapa? Ada 16. Ini nanti kalau 16 ini sebagai benih, ya, kemudian menyebar, itu akan menjadi pohon sebagaimana benih itu berbuah ada benihnya lagi, berbuah lagi. Dan gambaran Al-Quran seperti itu. Lah benih itu bahasa Arabnya anu Mbak Tafrika, habbah. Habbah, mi'atu habbah Qur'ane kan ngono. Lah habbah iki nak tumbuh deh, kuwi menjadi mahabbah. Mula buai mahabbah iki wohe ini wewe sedekah. Dan Islam tidak ada yang tanpa sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Nah inilah sebagai motivasi untuk Kang Maftuhan berkaitan dengan pondok pesantren yang saya tadi disuruh demek pelangi barang aneh itu. Oh kiai ora entuk boma kejebon demek pelangi. Ya monggo Mbak Tafrika. Ini ngimbui keterangan suamimu di tengah ketibakan ngurusi macem-macem, ya metang-meteng, ya iya toh, ngurusi santri, ya. Memang itu bukan beban kalau dilandasi dengan senang. Namanya asyik. Apa? Asyik. Asyik itu dia kata isyik. Jadi mengintimi waktu. Lah padahal Mbak Zeno pondok ki awet tangi turu nganti mapan turu. Isyik. Nah ini nonggone jopo nggak bisa. Bagaimana dia terlarut dalam game satu misal. Main bagi game ini bagi saya itu candu dan saya mengharamkan main game. Walau anakku ya pintar main game. Neng tak haram ke itu menyita waktu, menghilangkan hafalan, macam-macam, merusak. Saya tidak suka. Nah untuk karya bagus. Kalau HP kalau untuk karya bagus. Nah monggo Mbak Tafrika, kita tak ngopi dulu ini sambil kan ngemil pelo puhung. Monggo diceritakan ya santai saja dari mula buka pondok, terus suka duka boleh. Monggo. Awalnya sebelum menjadi pesantren ini kan ada anak yang ngaji laju. Nah, wong biyen ngarani santri kalong. Ming nak kene ora kalong malah tambah. Laju ngoten nggih 1 2 dari semenjak tahun 2007-an ngoten niku. Terus ada anak ikut pesantren di sini, adiknya Kang Pondok tahun 2008 nggih. Dari ngaos terus beberapa tahun nggih terus nikah. Terus yang laju niku anak-anak tambah. Terus ngantos pada akhirnya ibu mertua sakit. Terus niku wau wasiat yen damel pesantren. Ya, semula majelis taklim. Majelis taklim karena namanya apa majelis taklim? Majelis taklim nggih Raudhatul Quran. Oh, sama. Nggih Raudhatul Quran. Cuman setelah menjadi pesantren ditambahi azan hari karena wasiat tadi. Yeah. Majelis taklim karena ada ibu-ibu masyarakat yang ikut mengaji di sini. Ada yang setoran Quran, ada yang manakib dan musyafahah tajwid juga. Ning ya ana sing konsultasi masalah. Iya kan? Sampai sekarang alhamdulillah
ada ibu-ibu ingkang sampun khotam musyafahah Al-Qur'an niku sampai 20 berapa ya? 20 lebih, kurang lebih nggih. Hampir 30-an ngoten niku. Nggih. Manakib juga gitu distorkan seperti stor Al-Qur'an ngoten niku. Nggih. Ya alhamdulillah pun masyarakat di sini manakib niku sudah pada senang. Misal ada hajatan apa mau umroh, mau nikahkan anaknya ngoten niku sekarang pakai niku. Nah, manakiban. Acara-acara ulang tahun tak apa ngoten pun mboten tiup lilin tapi pun Ya kuwi slametan ning di jeroane manakiban. Nggih, alhamdulillah pun masyarakat di sini. Anggotanya nggih pun sekitar hampir 40-an. Dan ada grup WA-nya. Ibu-ibu sepuh, ibu-ibu canda. Ada. Paling kalau ada hajatan nggih misal yang punya hajat ke rumah saya, ngoten nggih. Kalau kebetulan nggih ngoten niku. Kebetulan ketemu di masjid, ketemu di pengajian mana dan enggak pakai WA. Ya itu malahan ya mengakrabkan langsung, bukan lagi soal media. Ya, malah bisa silaturahim. Iya, langsung. Niku terus majelis taklim sampai pada akhirnya ada wasiat pondok pesantren niku. Terus alhamdulillah ada tetangganya Kang Pondok niku. Pertama siapa itu Mbak Erna, Mbak Vina, yang sekarang masih ada Mbak Vina itu nggih, Mbak Ani. Ada yang sempat bil ghaib di antara 20 itu. Ada. Oh. Tapi belum hatam. No, belum. Tapi bil ghaib. Iya. Terus cerita-cerita soal ya pernah pengalaman loh Mbak Tafrika ya. Bukan suka duka pondok dulu dengan di mana. Kalau tadi kan pindah-pindah yang terakhir di Malang. Kalau jenengan Di pertama Andong bukan saya dulu menangi Mbak Idris. Mbak Idris itu ya dia punya anak Pak Mahfud ono sing dadi lurah bareng. Ya, terus dari Andong pertama kali saya lulus SD mondok di Yai Hamdul Ihsan. Oh, Mangkang ya benar. MTS sama mondok di sana. Setelah lulus disuruh sekolah lanjutin nggak mau sekolah, terus orang tua nyuruh kalau nggak masuk sekolah ya udah menghafal Al-Quran gitu. Dua pilihan, saya pilih hafal Al-Quran. Itu latihan menghafalnya ada di Al-Quraniyah, di Pondok Al-Quraniyah Umi Zulfa Abah Zainal Mahmud putranipun Mbah Umar. 2 tahunan saya di sana latihan menghafal. Setelah itu pindah di Andong, ini Yai Mahmud. Kok bisa Andong? Dari sana Kecamatannya Andong. Oh, Andong Kendal. Enggak, Andong Boyolali. Lah ya dari jenengan dari Kendal kok iso? Oh, itu Andong ya. kakak Atas. ipar. Oh, Kakak ipar ada gitu ya. sana, No, daerah sana. Terus saya disuruh mondok sana yang dulu itu masih sepi, pesantrennya masih sedikit, biar tenang, biar menghafalnya. Berarti jenengan tepung Pak Yai yang saya butuh kan. Iya, Hamdani Iya, menangi Hamdani. kula nggih sempat sowan di sana tiap ada haflah nggih hadir di sana. Niku. Di tempat Yai Mahmud alhamdulillah 3 tahun selesai. Nonton iku ngabdi sambil nglanyahke 1 tahun. Jadi 4 tahun di sana. 4 tahun terus saya tabarukan lagi ke Al-Qur'aniyah lagi. Karena dulu masih tahap belajar nggih. Terus saya tabarukan dari awal sampai akhir khatam. Terus di tes di sana juga semaan. Nonton niku tabarukan lagi ke makam Mbah Yai Mutamakin Pati. Di sana makam puluh di sana 3 bulan. Di Pati Kajen. Iya, Mbak Mutamakin. Tabarukan 4
satu hataman di sana. Mantun itu terus pulang mengabdi di masyarakat, ngajar TPA, bermasyarakat hampir 1 tahunan, terus dipinang sama terus ikut Sami sampai sekarang udah 16 tahun di sini. Anak 3. Anak 3. Burung ragil. Ya, tentu teman-teman, kisah ini penting untuk menjadi inspirasi bagi generasi muda yang nanti juga sama-sama ya mau berjuang di masyarakat, memiliki kesamaan-kesamaan kisah, dan itu bagian dari inspirasi lah siaran kali ini. Nah, dibalik tadi syair Tombuati ini mesti apa bro? Tombuati nyaket Kiai Purun dilam lah dilampai lah. Sekarang ini spontan aja, jadi nak pondok itu asyik ya, kenapa aja asyik. Maka ikut Rasulullah tuh saat itu kan dari bangun tidur kembali ke tidur ditalateni dari sisi lahiriah batiniahnya, ini jadi asyik Kanjeng Nabi itu. Saya tidak bisa membayangkan di tengah Kanjeng Nabi saat itu dunia masih primitif ya, entah pakaiannya, entah peradabannya, tapi Nabi saat itu kok wis dibangun seperti itu, yang sopan, yang unggah-ungguh, yang najis macam-macam lah. Itu namanya asyik. Maka dikosidahkan oleh pujangga kita, ya asyikul Mustafa. Saya aku tak jaluk suaramu, ya asyikul Mustafa arsir inainil muna. Ayo coba sing bareng ae Mbak, iso gimana tak? Ya bareng yuk, suaramu langsung aja. Ya asyikal Mustafa abashir cukup itu. Jadi dia mau mondokmu apa? Asyik. Ya asyik. Hidup kalau ikut Rasulullah asik. Urusan ini kalau berlari-lari itu macam-macam. Oh, ya ngerti-ngerti mati dewi. Jadi aja ono belenggu. Seandainya ada ya Pak Zen ya, menggores hati, tidak terima. Apa yang menggores hati itu sebenarnya nyeri, tapi nyeri bagi sebuah kerang. Dia kan nangis terus, kira no apanya itu hatiku kok nyeri kayak gini. Ternyata intan. Apa yang kau sebut derita melahirkan mutiara di hatimu. Tak yem. Kenapa? Tapi kan ya. Dan itu ono ati kok digores diece mbah tangga mbah apa mbah wong mbah bojo mbah apa, itu Syahruni malah goresan yang ada di hatimu kalau engkau ridho. Itu kan cara Tuhan membersihkan hati. Hatimu bersih tanpa istighfar malah. Nah istighfar kan hanya bibir, tapi ini lebih mendalam langsung. Nah itulah proses hati. Mana ada intan bisa cemerlang tanpa goresan. Ya teman-teman, ini harapan juga doa tadi sudah dilantunkan suami istri yang mengelola Raudhatul Quran Az-Zamhari ini, dan semoga pondok ini menjadi ruang ya bagi anak-anak bangsa untuk menjadi anak yang soleh dan solehah dan terus memperoleh keberkahan tadi.
Ini juga ada tambahan ini nampaknya di pesantren Raudhatul Quran ini ada latihan tari sufi. Ya, nanti ada waktu yang lain, nanti ada siaran langsung mungkin. Kalau pas nanti saya longgar, yang kedua ada pelatih kesini bareng-bareng, juga ada teman-teman sambang kesini di daerah Suruh dan Susuan. Nah, ini banyak tari sufinya di sini. Dan sekarang tinggal Pak Zen ini ikut komentar ya apa yang ndongake apa piye terhadap ya bantu barang mau tak. Monggo Pak Zen atas kehadiran tetanggamu ini yang ada pondok pesantren. Boleh Bil. Ya aku ngomong ngono lho. Ya seneng pokoke ngono lho Pak Zen. Coba aja. Oh ya, ini Mas Burhan diwakili. Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng rawuh wonten pondok pesantren Raudhatul Quran Jambari. Kula minangkani saking wakil masyarakat Dusun Gundi, Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang menika. Bilih kesahipun wonten kegiatan napa nika majelis taklim menika bahwa renggan wonten saking ibu-ibu bilih nika sedaya pondok pesantren. Nah nika wakil masyarakat nika bisa menangkap ngaten kersanipun sedayanipun sae. Beberapa tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2020 nika saking KUA, saking kecamatan nika tangkap ngoten. Ini pondok pesantren endi ya ngoten. Nah, saking kula saking masyarakat itu membantu pilih mengikut kesampun legal formalipun dados pondok pesantren ngoten. Nyuwun panestipun pilih pondok pesantren menika sampun mengurus kaitan izin operasionalipun sampun di Departemen Agama. Nah, menika sampun dalam proses ngoten. Nah, ingkang saking Dekumham sampun rampung yayasanipun yayasan pondok pesantren Raudhatul Quran Az-Zamhar. Mugi-mugi pondok pesantren tetap istiqomah dan tertib Matur nuwun Mas Burhan. Ini teman sering ketemu di forum-forum ini. Ya. Dan mau dalu menika lakat niku hujan-hujan sampai jam 11 kesanipun terpasang ngoten lah. Dipun suwun demok ngoten nika wau. Lah yo. Mboten demok, ketua dongeng. Lakat kamu berarti menyambut kedatangan saya. Kalau kan dongeng. Berkahipun Kyai ngoten. Ya teman-teman, ini sebagai penutup soalnya bisa lain waktu siaran lebih panjang lagi dan saya bersyukur ini kemana-mana saya liput pondok pesantren yang punya peranan besar bagi bangsa ini. Kan? Ya monggo. Sepindah malih kalau terapkan khususnya anak-anak dan masyarakat dan juga wali santri atau wali murid sedaya menika mboten mboten lepas saking barokahipun bae. Kula mboten saged napa-napa. Sedaya barokahipun bae. Nuwun sanget. Nggih, Mas Tuhan. Saya juga mengamini atas keberkahan tadi dan semoga jenengan sehat selalu beserta keluarga, rukun selalu dan melahirkan alumni-alumni yang berkah. Ya terakhir sebelum saya tutup, adik-adik mestinya berpisah dengan orang tua itu kan ya. Haru Pak ya. Di sini kemudian
kehadiran orang tua di rumah, dan ada dendang yang sebenarnya ketok riang tapi harus juga kalau saya simak itu izinkan ayah, izinkan ibu, makanya itu iya kan, kamu kan berjuang di sini juga ya. Ya coba disorot ke sana. Ini rodok semangat jadi ojo agitatif ya, menyemangati pondok ini. Yuk 1, 2, 3. Izinkan ayah, izinkan ibu, Izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu serbu mono. Kita kembali pulang sebelum Kita yang menang, walau dalam menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. maju ayo terus maju, singkirkan dia kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai Barisan Ansor Serbaguna, di mana engkau berada di sini, teruskanlah perjuangan demi agama. demi negara ku rela berkorban. Terakhir dhuwur, demi agama ku rela berkorban. Ya teman-teman, ini untuk menyemangati para santri yang ada di sini dan juga mendoakan yang sudah mengaji di sini ilmunya bermanfaat, bermanfaat. Dan kalau saya sebut Pondok Tahfidzul Raudhatul Quran Az-Zamhari, adik-adik bilang berkah luar biasa. Ngono ya sing kompak ya. Pondok Pesantren Raudhatul Quran Az-Zamhari. Berkah luar biasa. Sekian, terima kasih. Silakan like, comment, dan share. Subscribe ke Kiai Budi Channel ini untuk melihat mozaik peradaban Nusantara yang indah dan adiluhung, sebagaimana salah satunya adalah Pondok Pesantren Raudhatul Quran Az-Zamhari ini di Suruh. Dan semoga siaran singkat ini memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Matur nuwun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Raudhatul Quran Az-Zamhari. Berkah